Ini istri saya, itu sering kram dok ya, tiba-tiba itu. Tapi penyebab, memang saya udah bilang penyebab awal karena kecapean kerja. Itu kramnya itu dari kaki dok, kaki naik ke atas gitu. Nah itu mungkin itu pertanyaan pertama, penyebabnya apa itu dok? Karena sering kram tuh hampir setiap hari itu dok ya. Pertanyaan kedua, dua aja nggak usah banyak, mesti banyak yang nanya dok ya. Pertanyaan kedua jadi mengenai asam urat. Asam urat ini terlalu banyak orang yang menderita ini. Jadi dokter udah ngasih masukan bocoran itu, orang banyak kan asam urat itu dikasih obat, nggak tahu saya namanya, lupa lah, kasih itu ya, dia saat itu ya hilang, tapi nanti sekian jam atau mungkin sekian hari datang lagi. Tadi dokter ngasih masukan itu penyebabnya itu adalah ginjal. Nah saya bertanya, tolong pencerahannya dok, yang baiknya itu ginjal itu diapain gitu. Tadi kalau melihat dokter memberikan suatu jawaban tadi apa namanya itu, kalau sakit ini dikasih apa, daun apa gitu. Mungkin nanti melalui jamaah An-Nabawi ini nanti dok, melalui MC tolong nanti dicatat aja dok. Pertanyaan saya ini mungkin hanya dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab ya Pak, satu-satu. Istri Bapak sering kram. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini, kram itu penyakit atau bukan Pak? Nah, yes. Berarti Bapak menyimak luar biasa. Hah? Iya, Bapak menyimak. Kram itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh. Berarti yang harus dicari tahu adalah penyebab. Jadi kalau Bapak tanya apa penyebabnya kram, saya balik tanya, Bapak ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira? Saya bukan Superman Pak, saya bukan Superman. Tapi kan dokter kan punya ilmu, kalau kita kan nggak punya ilmu gitu. Ya, makanya saya tanya lagi, apakah ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira? Kalau kira-kira, takut obatnya kira-kira jadi salah. Bagaimana supaya itu jawabannya tepat? Medical check up holistik. Bisa dipahami tidak? Tadi kita cerita, ada pasien datang sakit pinggang. Dokter punya ilmu, dokter spesialis saraf punya ilmu. Pasti beliau berpikir, oh ini saraf kejepit. Ternyata setelah diperiksa, bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal. Dokter ahli ginjal punya ilmu bahwa dokter ahli ginjal selalu berpikir bahwa ginjalnya rusak. Ternyata setelah diperiksa, ginjalnya baik-baik saja. Setelah diperiksa holistik, bukan saraf kejepit, bukan gangguan ginjal, tetapi gangguan yang ada di rahim. Begitu juga kram. Tetapi saya mau menyampaikan di sini pengalaman saya. Nah ini. Tetapi ini saja bisa salah ya Pak, karena ini masih kira-kira. Pengalaman itu 70% benar, tapi ada 30% salah. Penyebab sakit kram itu karena ketidakmampuan tubuh melakukan detoksifikasi, tingginya radikal bebas, asam laktat naik, mengganggu sistem saraf mikro dan pembuluh darah mikro. Jadi penyebab kram akibat tingginya radikal bebas yang mengganggu sistem saraf dan pembuluh darah akibat ketidakmampuan tubuh melakukan detoksifikasi. Kenapa terjadi pada orang tua? Ya karena pada usia tua itu organ ginjal, organ liver sudah mulai menurun fungsinya untuk melakukan detoksifikasi. Itu salah satu alarm yang muncul kalau di bagian saraf dan otot kram, asam laktatnya naik. Karena kelelahan, karena kurang istirahat, karena makanan yang tidak bagus, goreng-gorengan, kurang minum air putih. Lalu bagaimana pengobatannya? Kalau memang itu jawabannya, ya harus rubah lifestyle-nya, gaya hidup yang salah, perbaiki dengan nutrisi, perbanyak makan buah-buahan, istirahat cukup minum air putih, olahraga secara teratur, karena otot yang tua itu, kenapa? Harus dilatih terus-menerus agar lebih lentur, karena
pada penderita usia tua, pembuluh darah maupun saraf itu sudah mulai sklerosis. Sklerosis itu artinya apa? Kaku. Itu Pak jawabannya. Tetapi bisa saja sakit kram itu penyebabnya adanya saraf kejepit. Kemarin ada pasien saya, kakinya itu sering kram. Ternyata penyebabnya karena saraf kejepit daerah lumbar 3, 4, dan 5. Ada lagi pasien datang kram. Setelah diperiksa, ternyata hanya kekurangan vitamin B1, B6, B12. Kemarin setelah acara manasik, di daerah, kalau tidak salah di daerah Bintaro ya. Setelah acara manasik, rombongan para jemaah datang ke klinik Pak. Medical check up. Dari 30 orang rombongan itu 5 orang pusing Pak. Pusing penyakit bukan? Bukan. Setelah kita periksa, pusing yang pertama ternyata gangguan mata. Ada selindris, saya suruh ke dokter mata, saya suruh ke optik, pakai kacamata. Nanti saya kasih resep herbal yang dapat memperbaiki fungsi mata. Lalu pasien dengan pusing yang kedua, ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Setelah tahu saya periksa dengan scanning tadi, ternyata ada sumbatan menyebabkan kekurangan oksigen, jadi pusing. Saya obati sumbatannya. Pusing yang ketiga ternyata gangguan gigi. Pusing yang keempat ternyata gangguan hormonal, ibu-ibu menjelang menopause. Pusing yang kelima ternyata gangguan pencernaan, asam lambung naik menyebabkan keasaman darah meningkat. Asam darah yang terlalu asam menyebabkan turunnya oksigenasi di darah menurun, otak kekurangan oksigen, pusing. Berarti yang diobati ususnya, lambungnya. Kalau yang gangguan mata ya matanya diobati, kalau giginya ya saya suruh ke dokter gigi. Kalau penyebabnya hormonnya ya hormonnya saya obati. Kalau penyebabnya penyumbatan pembuluh darah di otak ya itunya saya obati, pembuluh darahnya. Ada lagi yang keenam, ibu-ibu datang, dok saya pusing. Setelah diperiksa holistik tidak ketemu penyakitnya, fisiknya baik. Apa katanya? Saya pusing kalau tanggal tua. Nah, jadi jangan obati alarm tubuhmu, cari tahu alarmnya muncul, obati penyebabnya. Itu butuh teknologi Pak. Kita tidak bisa kira-kira. Saya tidak mau kira-kira karena selama ini banyak dokter kira-kira, obatnya jadi kira-kira. Betul Pak? Jadi sembuhnya kira-kira ya? Ya sembuhnya jadi kira-kira.